Melanjutkan cerita sebelumnya, sebelum Mimin melanjutkan konten ini, Mimin mau memberitahu bahwa konten ini penuh spoiler. Di belakang Xiaoyan, Ratu Medusa juga menyaksikannya dengan terkejut. Menggabungkan dua api surgawi yang berbeda. Bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit. Saat itu, hanya satu Green Lotus Core Flame telah menyiksanya sampai dia nyaris membuatnya mati. Ketika dia melihat keributan yang ditransmisikan dari tabrakan antara telapak tangan Xiaoyan, wajah Yun San perlahan-lahan menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya jika kedua api itu bergabung. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yun San memberi perintah, Yun Leng dan beberapa lainnya, yang sudah menunggu, mengepakkan sayap Douqi di punggung mereka segera. Tubuh mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan dingin menyaksikan Yun Leng dan yang lainnya yang mengitarinya ketika mereka mendekat. Dia dengan lembut mengepakkan Purple Cloud Wings di punggungnya dan tubuhnya tiba-tiba menembak ke belakang. Ketika dia menarik kembali, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Beberapa sosok manusia di langit berulang kali melintas dan mengejar di bawah banyaknya tatapan semua orang. Meskipun kecepatan Purple Cloud Wings Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan sepasang sayap Douqi yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan cerdik setiap kali dia akan dikelilingi oleh pengelakan tangkas serta menggunakan api surgawi di tangannya, yang ditakuti Yun Leng dan yang lainnya. Selama mereka mengejar dan dia melarikan diri, dua jenis api di tangan Xiaoyan telah menyelesaikan lebih dari setengah proses penggabungan. Orang ini benar-benar gila. Saat dia memandang Xiaoyan yang telah berulang kali menghindari tangkapan Yun Leng dan yang lainnya, Yun San mendengus dingin. Saat Yun San hampir menangkap Xiaoyan, sesosok manusia melintas di depannya dan Ratu Medusa muncul untuk memblokirnya dari depan. Dia berkata dengan lemah, The Mystic Cloud Sect menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dado si belaka, dan pada akhirnya, bahkan Anda harus mengambil tindakan. Bukankah ini agak terlalu memalukan? Ratu Medusa, jangan berpikir bahwa aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Saya harap Anda tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak menjadi perhatian Anda. Jika kamu tertarik, aku senang menemanimu dalam mencoba seranganku. Aku masih belum mencoba kekuatanku dari kenaikanku ini. Wajah Yun San sedikit berkedut. Dia berbalik dan berteriak kepada Yun Yun, hentikan api surgawi di tangan Xiaoyan agar tidak bergabung. Saya akan menahan Ratu Medusa. Ini, Yun kaget saat mendengar kata-kata Yun San. Sementara dirinya masih dalam ketidakpercayaan di udara tanpa melakukan apa-apa. Yun, apa yang kamu lakukan? Masalah yang ada di tangan Xiaoyan terlalu menakutkan. Jika dia membuangnya di Mystic Cloud Sect, puncak gunung ini akan hancur total. Ya guru, ekspresi Yun berubah dengan cepat. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan tubuhnya melesat ke darah menuju arah Xiaoyan. Yun San akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Yun bergerak. Dia menoleh dan menatap Ratu Medusa dengan dingin sambil berkata, bahkan tanpa aku bertindak, pasti tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berhasil menggabungkan api surgawi. Aku hanya menahanmu. Bukan urusan saya apakah dia akan berhasil atau tidak. Yun San menoleh dan melacak pengejaran yang terjadi di langit di atasnya dengan matanya. Tatapannya menatap dengan penuh perhatian pada titik di antara tangan Xiaoyan. Saat kedua jenis api bergabung, energi yang mengerikan yang bahkan Yun San perlu anggap serius perlahan diaglomerasi. Sepasang sayap di punggung Xiaoyan mengepak saat ia dengan sempit dan berbahaya menghindari Yun Leng menerkam waktu demi waktu. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya putih melintas melewati sudut matanya. Dia melihat bahwa Yun telah muncul di depannya seperti hantu. Xiaoyan menggertakkan giginya dengan ganas. Tangannya, yang mempertahankan penggabungan api surgawi, tiba-tiba terangkat jauh lebih tinggi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan benar-benar menggunakan dadanya untuk memenuhi telapak tangan Yun. Yun kaget ketika dia melihat bahwa Xiaoyan menggunakan hidupnya untuk bertarung tanpa takut mati. Alisnya berkerut erat saat dia menatap tajam pada mata hitam yang seperti tinta. Saat ketika telapak tangan menyentuh dada pembentuk, jantungnya tanpa sadar melembut. Dengan napas lembut, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya terletak dekat dengan dada Xiaoyan saat dia terbang melewatinya. Xiaoyan, kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu adalah Mystic Cloud Sekte Anda yang sudah terlalu jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku pasti akan mengambil nyawa Yun Leng. Tapi para murid dari Mystic Cloud Sekte tidak bersalah. Mengapa Anda ingin melibatkan mereka? Tangan Yun terletak dekat dengan bahu Xiaoyan saat ia terbang melewati. Tampaknya itu adalah serangan yang sangat berbahaya, tapi ini dilakukan dengan sengaja olehnya. Ketika Yun Leng masuk ke klan Xiao saya,
Apakah dia memikirkan beberapa ratus orang dari klan Xiao saya yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang bahwa mereka tidak bersalah dalam hal apapun. Kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai Anda tenang sebelum kita melanjutkan diskusi. Namun, benda itu di tangan Anda benar-benar terlalu menakutkan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Sebuah aroma halus samar yang akrab dengan Xiao Yan segera melayang ke hidung Xiao Yan. Baunya persis sama dengan 1 tahun yang lalu, ucap Xiao Yan. Tangan halus, yang diperpanjang dengan kasar, tiba-tiba berhenti pada saat ini. Senyum memerah tiba-tiba muncul di wajah Yun Yun dengan malu-malu. Saat Xiao Yan mengatakan kata-kata itu, dia sudah pulih. Dia segera menghela napas dan mengepakkan sayapnya, mengambil keuntungan dari saat yang Yun Yun ragu-ragu. Dia dengan cepat menarik diri dari serangan Yun Yun. Sungguh pria yang licik. Wajah yang awalnya merah menjadi pucat perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa kedua api berwarna sudah benar-benar bergabung pada saat ini. Hal itu membuat bempar seluruh murid Sekte Mystic Cloud, mereka kemudian berlarian. Cahaya dari api bersinar terang, dan lotus api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan melengkung dari dalam bola api. Setelah itu tergantung di atas tangan kanan Xiao Yan. Yun San tertegun saat menyaksikan lotus api hijau putih. Karena Yun Leng, saat ini Mystic Cloud akan mengalami kehancuran. Orang ini sebenarnya masih memiliki sesuatu yang sekuat ini. Wajah Ratu Medusa juga mengungkapkan beberapa kejutan saat dia bergumam. Xiao Yan melemparkan pandangannya yang gelap dan dingin ke arah Yun Leng di bawah. Hati Yun Leng bergetar ketika dia melihat Xiao Yan menatapnya. Dia yang sekarang juga jelas merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan yang terakhir itu. Segera, keringat dingin berulang kali jatuh dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Orang tua, pergi dan mati. Ucap Xiao Yan dengan gelap menatap Yun Leng. Xiao Yan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Ekspresi Yun Leng menjadi pucat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiao Yan. Xiao Yan, tidak. Wajah cantik Yun Yun pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Tatapan Xiao Yan menatap wajah cantik Yun Yun. Sudah terlambat. Xiao Yan sedikit mengangkat tangannya. Teratai api hijau putih perlahan-lahan bangkit. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi yang melesat ke arah Yun Leng di bawah, yang berusaha melarikan diri. Di bawah banyak tatapan, teratai api hijau putih itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa saat membawa kekuatan penghancur, memotong udara yang jauh, dan dengan cepat menyusul Yun Leng, yang memiliki wajah ketakutan. Hah! Segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Bang! Saat teriakan Yun Leng jatuh, lotus api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan. Pada saat ini, ledakan yang seperti petir bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar Mystic Cloud Sect. Pada saat ini, puncak Mystic Cloud Mountain tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Adegan itu mirip dengan kiamat. Gelombang api yang bergejolak membentuk bentuk lotus api yang sangat besar di puncak Mystic Cloud Mountain. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihatnya dalam radius 50 km dari gunung. Api Angry Buddha Lotus yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Di langit, beberapa ratus meter dari puncak gunung awan berkabut, sosok Hai Bodong dan yang lainnya melintas dan muncul. Benda ini sebenarnya diciptakan oleh Xiao Yan. Jia Xingtian menelan seteguk air liur, keterkejutan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak berharap bahwa Dado Shi benar-benar dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Fama tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, pemuda ini bernama Xiao Yan, tampaknya dia akan menyebabkan mereka sangat terkejut. Menurut potensi tersembunyi yang ditampilkan Xiao Yan, dia sebenarnya bernilai sebesar ini. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyinggung Mystic Cloud Sect karena Xiao Yan, itu benar-benar layak. Masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Mystic Cloud Sect? Menurut karakter Xiao Yan, kecuali dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Kekuatan, api Lotus Buddha Angry, benar-benar mengerikan. Selain itu, tidak sulit untuk membunuh Yun Leng. Namun, hal yang paling penting adalah masih Yun San. Hai Bodong jelas tahu bahwa Xiao Yan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Anak kecil, kali ini, kamu terlalu ceroboh. Hai Bodong menghela nafas. Banyak tatapan diaglomerasi di puncak gunung berkabut di mana gunung itu bergetar dan tanah bergetar. Disitulah lotus api telah mekar.
Pada jarak yang sangat dekat dengan ledakan, bahkan Do Huang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menahan kekuatan destruktif yang mengerikan. Mengikuti aliran waktu yang lambat, gelombang api yang menutupi gunung awan berkabut akhirnya mulai menghilang. Kekacauan total muncul di pandangan setiap orang. Penghalang energi yang sangat besar langsung melilit di sekeliling Misty Cloud Mountain Peak. Dari riak air seperti yang beredar di sekitarnya, kemungkinan bahkan Do Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya. Bahkan jika ini terjadi, energi remanen yang menembus melalui itu ketika Lotus Api masih mampu menghancurkan sekte awan berkabut sampai itu benar-benar berantakan. Tatapan gelap muncul di mata Yun San. Baiklah, Xiao Yan. Anda adalah orang pertama yang telah mengakibatkan Misty Cloud Sect saya ke kondisi seperti itu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Yun San menunduk dan memperhatikan Yun Leng, yang jelas tidak bisa diselamatkan, di tangannya. Kemarahan di matanya semakin besar. Dia terdiam sesaat sebelum melemparkannya ke arah beberapa penatua di tanah terbuka. Dengan suara lemah, dia berkata, pergi dan dapatkan penatua Guhe untuk mencoba menyelamatkannya dan melihat apakah dia bisa selamat. Xiao Yan telah menghancurkan sekte kita, membunuh sesepuh kita. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte Misty Cloud Sekte generasi ke-8, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan ditempatkan di daftar orang yang dicari dari Misty Cloud Sect. Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya, penghinaan yang diterima sekte kita harus disapu oleh darahnya. Wajah cantik Yun Yun juga secara bertahap menjadi pucat saat mendengarkan ucapan Yun San. Xiao Yan dengan dingin menyaksikan ketenangan menghadap Yun San. Ekspresinya sama tidak tergerak pada perintah ini untuk mengejar dan membunuhnya. Karena Anda berani datang ke Misty Cloud Sekte untuk secara paksa membunuh Yun Leng, Anda juga harus siap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, aku yang lama pasti akan membuatmu tinggal di Misty Cloud Sect selamanya, ucap Yun San. Saat suaranya jatuh, tubuh Yun San langsung menghilang dari tempat itu. Kulit di tubuh Xiao Yan terasa dingin ketika Yun San menghilang. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang cepat mundur. Segera, dia memutar tubuhnya dengan kuat dan dengan kekuatan besar, menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Bang! Pada saat tubuh Xiao Yan bergeser, tangan yang keriput muncul entah dari mana tempat ia pindah dari beberapa saat sebelumnya. Ini menabrak ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangan benar-benar mengguncang ruang sampai riak melingkar energi diciptakan. Indramu cukup bagus, tapi tidak cukup bagus. Sebuah suara samar terdengar di udara. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba memucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia dengan paksa menoleh. Yun San muncul di belakangnya tanpa sadar. Beberapa saat yang lalu, dia hanya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan Xiao Yan mengejan sampai dia mengalami cedera internal. Tetap di belakang, Yun San dengan dingin menatap Xiao Yan. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat ia meraih tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Bang! Pada saat sebelum Yun San meraih Xiao Yan, bayangan tiba-tiba melintas. Sebuah tangan halus seperti batu giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Keduanya bersentuhan dan energi ganas yang tak tertandingi segera meletus dari titik kontak. Xiao Yan, yang telah menerima serangan oleh kekuatan ini memiliki tubuhnya dengan cepat didorong ke belakang. Aku sudah mengatakannya, tidak ada gunanya bahkan jika Ratu Medusa melindungi Anda hari ini. Bahu Yun San sedikit bergetar. Dia melepaskan kekuatan dan menatap Ratu Medusa yang telah muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang sangat dingin. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan cepat. Setelah gemetar ini, dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yun San. Setelah klonin dirinya meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang eksplosif ke arah Xiao Yan yang tidak jauh di belakang. Ratu Medusa menatap dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menyusut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua klonin ini memiliki energi yang sama dengan tubuh aslinya. Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap. Dia baru saja akan memblokir dua bayangan setelah tubuh Yun San yang sebenarnya aneh muncul kembali di depannya, dengan tegas menghalangi kemajuannya. Saat mereka berdua bentrok, dua klonin sudah menyusul Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kekuatan mengerikan sedang dikumpulkan di tangan mereka karena mereka segera menabrak dada Xiao Yan dengan keras. Bang! Tinju itu dengan keras menabrak cermin es. Yang terakhir hanya menahan serangan selama sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiao Yan, cepat pergi. Bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiao Yan mundur. Hai Bodong, karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan tampaknya memiliki kecerdasan Yun San.
Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka langsung menjadi dingin ketika mereka berteriak dengan keras. Hai Bodong tertawa getir tetapi tidak berbicara. Udara dingin dengan cepat menggumpal di antara kedua tangannya, dan segera berubah menjadi dua es tajam yang dengan cepat diputar. Sayap di punggungnya mengepak dan bergerak maju ke arah dua bayangan. Pergilah. Salah satu klonin berteriak dengan marah sambil memiliki ekspresi yang gelap dan dingin. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tangan kanannya melambai dan telapak energi besar puluhan meter muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum dengan kejam menabrak ke bawah. Handprint angin besar. Bang! Pada saat handprint energi menghantam ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung dalam telapak energi benar-benar terlalu menakutkan. Karena itu, dinding es pecah dengan ledakan, mengikuti suara yang jelas. Handprint energi dengan kuat menabrak tubuh Hai Bodong. Rintihan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dengan keras terbanting ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua klonin menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi mengejar Xiao Yan seperti kilat. Anak kecil, saya telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, ucap Hai Bodong. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan, satu bayangan dengan cepat muncul di depan Xiao Yan, sementara yang lain muncul di belakangnya. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri dari kematian seandainya dia dipukul. Ditekan oleh kekuatan yang kuat, pakaian Xiao Yan ditekan sampai mereka menempel erat di tubuhnya. Tinju di depannya juga dengan cepat diperbesar di matanya. Kedua kekuatan membentuk sangkar tekanan yang menjebak Xiao Yan di dalam. Itu seperti langit dan bumi yang datang untuk menangkapnya, menyebabkan dia tidak memiliki sarana untuk melarikan diri. Xiao Yan merasakan kekuatan kuat yang akan turun ke tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas. Rasa pusing di benaknya juga menjadi semakin intens. Dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah akibat dari menggunakan api teratai Buddha Engri. Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini. Guru, saya benar-benar minta maaf. Xiao Yan tersenyum pahit sambil bergumam dengan lembut. Keke, kawan kecil, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah Mystic Cloud Sekte menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi harapan saya. Sebuah suara tua tiba-tiba dan samar terdengar dalam kegelapan. Biarkan guru tua kamu ini mengambil alih dari sini. Energi agung dengan lembut melompat keluar dari dalam kegelapan. Setelah terdiam sesaat, tiba-tiba melonjak keluar dari suatu tempat tanpa dasar. Di langit, mata Xiao Yan, yang tertutup rapat, sedikit bergetar. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba dibuka. Murid hitam yang semula gelap telah digantikan oleh satu hijau dan satu putih, tampak sangat aneh. Di langit yang jauh, dua bayangan Yun San melambaikan tangan mereka yang berisi kekuatan menakutkan yang menyebabkan orang merasa ngeri, dan menabrak dengan keras ke kepala Xiao Yan di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa akan sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri dari malapetaka ini, sebuah riak yang mengandung kekuatan mendasar yang agung melonjak secara eksplosif keluar di langit dengan Xiao Yan sebagai pusat gempa. Wajah semua orang benar-benar kusam ketika mereka menyaksikan dua bayangan di mana tidak ada apa-apa di langit. Bahkan Jia Xingtian dan yang lainnya, yang tidak jauh, juga merasa seperti mereka tidak dapat memulihkan fokus mereka. Kekuatan ini, Hai Bodong, yang ditangguhkan di udara, menatap Xiao Yan yang melayang di langit dengan cara tertegun. Apakah orang ini akhirnya bisa menggunakan kekuatan tersembunyi itu? Apa yang terjadi? Kekuatan Xiao Yan tampaknya tiba-tiba melonjak selama beberapa kelas. Jia Xingtian menoleh dan menatap Fama sambil berkata dengan kaget. Ini, aku juga tidak tahu. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari milikku. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi yang hampir mati rasa. Di atas beberapa reruntuhan, mata cantik Yun Yun menatap lokasi di mana Xiao Yan berada. Matanya berkedip, tangannya yang halus tidak bisa menahan untuk diam-diam menutupi bibir merahnya yang melebar. Seluruh Mystic Cloud Sekte telah turun menjadi kusam dan kaget karena letusan dari Xiao Yan saat ini. Ketika klonin menghilang, Yun San, yang merupakan tubuh asli segera merasakannya. Dia dengan cepat mengibaskan keterikatan Ratu Medusa dan menyaksikan Xiao Yan, yang berada agak jauh, dengan ekspresi muram. Benar-benar tak terduga bahwa orang ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf lain. Karena kamu bisa mengatasinya, aku juga terlalu malas untuk bertindak. Bagaimanapun, kekuatan spiritual saya saat ini tidak dapat bertahan lama. Murid-murid Ratu Medusa juga dikejutkan oleh kekuatan agung yang melonjak. Dia berbalik dan memperhatikan Xiao Yan saat dia berkata dengan suara lembut dan terkejut.
Kekuatan agung yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan di langit secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu sepenuhnya ditarik ke dalam tubuh Xiao Yan. Dia menunduk dan acuh tak acuh menyapu Yun San dengan sepasang mata yang diselimuti oleh api berwarna hijau dan putih. Suaranya yang samar seperti guntur yang tertahan yang terdengar dari Cakrawala, pemimpin Sekte Awan Berkabut hanyalah begitu banyak. Saya ingin pergi hari ini. Sekte Mistik Laut Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Ekspresi Yun San menjadi sedikit suram. Sebuah kekuatan yang tidak kalah dengan apa yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya perlahan meluap dari tubuh Yun San. Langkah kakinya dengan lembut menginjak udara kosong dan segera melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Aku benar-benar meremehkanmu. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan mengerikan di dalam tubuh Anda. Tidak heran Anda tidak perlu takut. Namun, saya pikir kekuatan ini bukan sesuatu yang benar-benar milik Anda, bukan?" Dengan pengalaman Yun San, dia secara alami tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat bakat Xiao Yan atau seberapa tinggi tingkat pil obat yang dia konsumsi, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk dapat menandingi Dou Zong yang kuat ketika dia tidak bahkan berumur 20 tahun. Terlepas dari siapa kekuatan ini, paling tidak, itu dapat aku kendalikan. Xiao Yan mengangkat tangannya sedikit. Api putih tebal itu melonjak keluar dan segera mengayun dan melompat dengan tangkas ke jari-jarinya, seperti sihir peri. Menggunakan item eksternal untuk secara paksa meningkatkan kekuatan Anda hanyalah sementara. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Yun San dengan dingin tertawa, terlepas dari seberapa kuat Anda, jika saya membiarkan Anda berhasil pergi setelah Anda membunuh seorang tetua sekte saya, wajah apa yang harus saya Misty Cloud Sekte untuk terus berdiri di Kekaisaran Jiama? Kamu bisa mencoba wajah, Xiao Yan, ditutupi dengan ketidakpedulian. Tidak ada sedikit pun fluktuasi karena kata-kata Yun San. Dia mengangkat matanya dan nyala api putih di tangannya tiba-tiba melonjak maju. Mata Yun San sedingin es. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Mengikuti pembentukan segel tangannya, udara di sekelilingnya mulai berfluktuasi. Gelombang angin liar menggumpal di sekujur tubuhnya. Saat angin liar berwarna hijau pucat ini berkumpul, cahaya berwarna putih yang menusuk mata tiba-tiba dan anehnya muncul di suatu tempat di sekitar ujung jarinya. Hei! Kamu telah menggertak muridku. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menahan saya meskipun kekuatan saya hanya sekitar 20 hingga 30% dari puncak saya. Alis Xiao Yan berkedut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin saat dia melihat cahaya putih di jari Yun San yang sebagian terlihat. Dan film pun berakhir.